Wih guys, ketemu lagi bersama saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di tim Misterius Sahabat Remaja Gaul yang akan menguak mitos-mitos cerita apa aja yang menarik diperbincangkan dan juga di luar nalar. Sorry guys, gue emosi guys. Yang mungkin sangat menarik untuk didengarkan gitu ya guys. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu ya guys. Ya, doa selesai ya guys. Oke guys, mari kita mulai ceritanya yang berjudul Foto Pocong berakhir bertemu dengan pocong ya guys. Dan mari kita mulai ceritanya ya guys. Pada suatu hari ada persahabatan wanita dan lelaki yang cukup unik gitu. Sebelum mereka bersahabat, mereka itu selalu bertengkar gitu ya. Selalu menghujat gitu. Itu sangat menarik banget persahabatannya gitu ya. Dulu juga wanita itu menghina lelaki itu gitu ya. Lelaki itunya juga kadang diam kadang ngomong gitu ya. Itu persahabatan yang sangat unik. Hingga akhirnya mereka berdua pun menjadi sahabat baik gitu ya. Menjadi sahabat baik yang saling nompang menompang, curhat mencurhat gitu ya satu sama lain tentang masalah masa depan gitu ya, masalah keuangan atau masalah percintaan, semuanya ditompang bareng bersama sahabat itu yang unik itu ya, sahabat lelaki dan cewek itu yang masih remaja gitu ya. Dan pada suatu hari itu ada sebuah pembicaraan bahwa anak cewek itu ingin main ke rumah sahabat lelaki itu gitu nanti malam gitu ya, ingin main karena dia ingin itu pengen bertemu dengan sahabat barunya gitu. Jadi bertemunya itu ingin di depan rumah sahabat lelakinya gitu. Dan hari pun terus berjalan, waktu pun terus berjalan hingga akhirnya sore pun tiba dan malam pun tiba gitu ya. Dan akhirnya anak cewek itu pun sampai ke rumah sahabat lelakinya dan mungkin ingin mengobrolkan sesuatu yang penting gitu ya, nggak tahu itu tentang apa gitu ya. Anak lelaki itu pun belum tahu ingin ngobrol apa gitu anak cewek itu ya guys. Yang ingin diobrolkan gitu ya anak cewek itu, akhirnya sampailah anak cewek itu di rumah sahabat lelakinya gitu dan mengobrol ingin bertemu dengan sahabat lainnya yang mungkin sangat berarti untuk dia gitu ya. Jadi dia pun ingin mempertemukan juga dengan sahabat lagi itu untuk diperkenalkan gitu ya, agar lebih akrab lagi gitu persahabatannya gitu ya. Dan hari pun terus berjalan, obrolan unik, obrolan tentang cinta gitu ya, obrolan tentang gabut, semuanya bercampur aduk, terblender maksudnya bertumpuk menjadi satu gitu ya. Emosional gitu ya, drama, sedih gitu, ceritanya tuh bermacam-macam gitu ya, dan sangat menguras emosional gitu ya. Sorry guys, emosi, astagfirullahaladzim, takutnya kalau gue emosi ntar kesurupan kan videonya jadi kacau gitu ya. Oke, dan mari kita lanjut lagi ya guys, sorry. Iya, dan semakin menguras emosi gitu cerita anak cewek itu, karena mungkin percintaan remaja masa kini itu cukup mungkin ada sedikit drama gitu ya, cinta monyet gitu. Jadi cukup menarik diperbincangkan gitu ya guys, untuk diperbincangkan sehingga akhirnya anak lelaki itu pun terhanyut dalam cerita wanita itu gitu. Jadi kalau bahasa gaulnya itu baper gitu ya, ikutan baper gitu, karena cerita anak wanita itu cukup menguras emosi gitu ya, karena perjalanan cintanya itu cukup unik gitu dan sangat membuat emosional gitu ya guys. Aduh gitu ya, cukup indah juga gitu ya perjalanan cintanya gitu, hingga akhirnya pun anak lelaki itu pun memberi masukan sedikit demi sedikit tentang percintaan gitu, gimana menghadapinya, gimana kedepannya gitu ya. Karena anak lelaki itu pun pernah mengalami sebuah percintaan yang unik gitu, gimana rasanya mencintai seseorang gitu ya, walaupun ketika kita mencintai seseorang gitu yang sudah sangat dicintai, walaupun ada beribu yang lain yang mungkin lebih sempurna gitu, dia akan tetap hatinya ke dia walaupun sudah bahagia gitu ya, hatinya tetap ke dia. Itu yang namanya cinta sejati mungkin gitu ya, sepengalaman saya gitu. Jadi saya ceritakan tentang cinta gitu, tentang gimana menghadapi cinta,
menghadapi emosional cinta, mempertahankan suatu hubungan itu memang susah ya guys. Akhirnya sahabat lelaki itu pun memberi masukan kepada wanita itu, dan mungkin bisa aja ditangkap oleh wanita itu, bisa aja tidak ditangkap gitu. Akhirnya obrolan itu pun semakin seru gitu ya di depan sahabat cewek itu gitu ya. Obrolan semakin seru gitu ya, dan tidak terasa waktu pun terus berjalan gitu ya. Akhirnya sahabat lelakinya itu datang yang sedang ditunggu-tunggu wanita itu gitu ya. Sahabat wanita itu pun datang dan semakin lengkap juga ya. Akhirnya ada 3 orang gitu yang main ke rumah sahabat lelaki itu. Dan alhamdulillahnya gitu ya, sahabat lelaki itunya nggak pelit gitu. Dia itu ngasih makanan gitu, terserah. Silakan mau beli apa katanya di Alfamart, silakan beli makanan. Terserah mau makanan apa gitu ya. Itu yang paling aku suka dari sahabat gitu ya. Dia itu tidak pelit gitu sama sahabatnya gitu ya. Jadi itu semakin nikmat persahabatan gitu ya guys. Oke, setelah anak lelaki itu dikasih makanan gitu, akhirnya dia pun mengobrol dengan sahabatnya gitu ya. Mengobrol mungkin masalah apa gitu, saya juga nggak tahu gitu ya. Akhirnya obrolan itu terus berjalan hingga akhirnya semakin malam, hari pun semakin malam, semakin larut gitu. Akhirnya sahabat itu pulang gitu ya, dan akhirnya tinggallah berdua gitu. Kalau peribahasa lagunya, loro rasane ati ngantira iso lali. Ibarat lagu itu seperti itu ya guys. Dia itu menumpang rindu yang cukup luar biasa gitu. Walaupun hanya sekejap bertemu sahabat itu, mungkin itulah yang dinamakanlah cinta monyet gitu ya. Cinta sesaat gitu ya guys. Jadi dia tuh curhat lagi. Akhirnya sahabat lelaki itu pun terbawa emosional lagi gitu ya, dan terbawa baper lagi gitu ya. Akhirnya pembicaraan lucu pun terjadi di depan dua sahabat itu ya. Pembicaraan lucu pun terjadi, dan tidak terasa semakin malam, makanan yang udah dibeli pun dimakan habis gitu, dibabat habis gitu ya. Ada Sprite, ada Oreo gitu ya, nikmat banget ya guys. Dan pun semakin habis gitu, saking serunya pembicaraan masalah percintaan gitu ya. Akhirnya Sprite itu pun mulai sedikit demi sedikit habis gitu ya. Makanannya juga semakin habis saking serunya pembicaraan. Dan malam itu pun terjadi keanehan ya guys. Ketika candaan itu mungkin candaan biasa gitu ya, bahwa ayo kita pada foto-foto malam gitu ya, kata cewek itu. Terus kata anak lelaki itu, jangan, takutnya kita memotret makhluk gaib gitu. Tapi dia bodo amat gitu, yang penting kan seru gitu ya foto-foto malam. Akhirnya sahabat wanita itu bersingeyel gitu untuk moto-moto di malam hari gitu ya. Cekrek lagi. Dan tiba-tiba guys, aduh merinding guys, sorry guys, gue ikutan merinding padahal ini siang ya guys. Kenapa merinding gitu ya. Oke. Dan akhirnya jepret dapatlah sebuah penampakan gitu. Sebuah penampakan seperti pocong gendut kalau bahasa itunya ya, seperti pocong besar gitu ya, terbang dari bawah ke atas gitu, tertangkap kamera, dan membuat gadis itu ketakutan dan menunjukkan kepada sahabat lelaki itu gitu, lihat ini foto apa gitu. Hah, iya benar, ini seperti sosok pocong gitu ya, yang terbang dari bawah ke atas gitu, bentuknya sangat bulat gitu, mungkin gendut gitu ya pocongnya gitu ya. Dan akhirnya suasana pun berubah menjadi yang tadinya baper-baper gimana gitu ya, yang tadinya lucu-lucuan menjadi suasana mistis gitu, menjadi suasana mistis dan merinding gitu ya, menjadi mencekam gitu ya guys, karena melihat penampakan pocong yang dipoto langsung di hadapan pada malam larut itu ya guys. Itu pun semakin membuat malam itu semakin seram gitu ya, karena tertangkapnya sebuah sosok pocong yang cukup menyeramkan gitu, tertangkap di kamera sahabat wanita itu gitu ya. Dan akhirnya mereka pun berbincang gitu, ini foto asli atau foto palsu, dan saling berdebat gitu ya.
bahwa itu mungkin foto palsu atau apa, akhirnya berantem gitu ya. Akhirnya berantem, dan anak lelaki itu pun mengingatkan sebuah pengalamannya, bahwa ketika memotret makhluk gaib, bisa aja makhluk gaib itu jahat atau baik. Kalau posisinya makhluk gaibnya jahat, kalau kita menyimpan fotonya, kita bakal diganggu terus menerus gitu guys. Karena pengalaman dulu anak laki itu pernah pengalaman gitu ya guys. Kami sebuah pengalaman, mungkin sahabatnya atau temannya gitu, waktu itu dia memotret segerombolan pocong dan kuntilanak gitu ya. Dan dia menyimpan foto itu gitu. Dan akhirnya apa guys? Pada malam itu kamarnya di apa ya, seperti di org-org, kalau bahasa itunya di oyak apa sih, digerak-gerakan gitu. Kamarnya digerak-gerakan, dan dia pun akhirnya kesurupan guys. Dan mintanya apa coba guys? Menyan. Wanita yang itu mintanya menyan gitu, supaya sadar gitu ya, dan cepat-cepat menghapus foto itu gitu, foto pocong gerombolan itu gitu ya. Dan akhirnya dia menuruti memakan menyan, dan akhirnya sadar dan lemas. Itu pengalaman yang unik, dan foto pocong gerombolan itu pun dihapus gitu. Akhirnya dia aman dan nyaman gitu ya. Pengalaman itu dia bicara kepada wanita itu bahwa dia pernah mengalami seperti itu, tapi nggak tahu di hati wanita itu apakah dia percaya atau tidak. Dan ternyata benar guys, wanita itu mungkin tidak peduli perkataan lelaki itu gitu. Dia tetap menyimpan foto pocong itu yang baru saja dia potret waktu main bersama sahabat lelakinya gitu. Dan hari pun semakin malam, dan ketika setelah memotret sosok pocong itu, wanita itu pun ketakutan gitu, takutnya dicegat di jalan gimana gitu ya. Akhirnya berpamitan kepada sahabat lelakinya untuk pulang gitu, udah malam. Takutnya dicariin bapaknya juga gitu ya, takut terjadi fitnah juga gitu ya. Karena kalau ada lelaki sama wanita malam-malam gitu bisa terjadi fitnah gitu ya guys. Oke. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang dan ke rumah, dan dilanjutkan ngobrolnya di HP gitu, ngobrol-ngobrol di Facebook. Dan saya bilang, kamu udah menghapus foto pocong itu belum? Kata dia udah. Padahal guys, belum dihapus foto pocongnya gitu guys, sampai pagi. Dan akhirnya guys, malam pun terus larut, dan terus larut, semakin malam semakin larut gitu ya guys. Ketika anak lelaki itu tidur, dia seperti mencium aroma bau bangkai gitu ya, yang sangat menyengat sekali. Mungkin itu adalah sosok pocong yang dipoto oleh sahabatnya gitu ya. Anehnya gitu guys ya, pocong itu justru mengganggu anak lelaki, bukan yang justru mengganggu sahabatnya gitu, tidak mengganggu yang menyimpan fotonya gitu. Yang anehnya gitu ya guys, mungkin dia itu ingin berinteraksi langsung sama anak lelaki itu untuk bilang supaya dihapus fotonya gitu ya guys, fotonya gitu. Akhirnya dia pun mewujud di sahabat lelakinya gitu, di sahabat lelakinya, tapi mewujudnya itu di depan kontrakan gitu, tidak langsung mewujud di dalam gitu ya. Dia hanya menunjukkan eksistensinya dengan aroma-aroma khas pocong itu gitu ya, yang bau bangkai yang sungguh menyengat banget gitu, dan membuat lelaki itu ketakutan gitu ya. Ini aroma apa gitu ya, bingung gitu, membuat kepalanya pusing seperti ingin muntah gitu ya, karena baunya sangat menyengat gitu ya guys. Dan dia pun berpikir bahwa waktu itu sahabatnya memoto sosok pocong gitu ya, mungkin aja pocong itu tidak terima dan akhirnya berinteraksi sama lelaki itu gitu, dengan mewujudkan diri di depan kontrakannya gitu ya, mewujudkan diri tapi tidak berani masuk ke kontrakannya gitu, hanya di samping pojok gitu ya. Akhirnya lelaki itu pun kebingungan gitu, bau apa itu menyengat banget gitu ya. Tapi kalau kata orang gitu, kalau bau bangkai seperti itu tapi tidak ada bangkai, itu adalah sosok pocong guys, sosok pocong gitu ya. Akhirnya anak lelaki itu pun semakin ketakutan, karena itu munculnya tengah malam, mungkin ya larut lah gitu ya, mungkin malam larut. Dan akhirnya dia pun semakin gak nyaman gitu dengan bau itu, tidak menghilang gitu, beberapa menit masih ada aja.
Akhirnya dia tuh membaca ayat kursi gitu ya, dan membaca surat-surat lainnya, dan juga bicara sama pocong itu untuk jangan mengganggu gitu, karena bukan dia yang memotretnya gitu ya. Jadi dia pun bicara sama pocong itu untuk please jangan mengganggu saya, karena saya tidak mengganggu kamu gitu ya. Akhirnya bacaan demi bacaan ayat kursi, Al-Fatihah dibaca oleh anak lelaki itu. Akhirnya dia juga berbicara kasar kepada pocong itu untuk pergi, jangan ada di situ karena sangat mengganggu saya gitu ya. Akhirnya anak lelaki itu bacaan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba aroma itu pun semakin menghilang, semakin menghilang dan tidak tercium lagi ya guys. Mungkin sosok pocong itu hilang gitu ya guys, hilang. Dan akhirnya lelaki itu pun tidur dengan nyenyak lagi gitu, dan dia akan menceritakan kepada sahabat wanitanya supaya cepat-cepat menghapus foto pocong itu gitu, karena pocongnya tidak terima gitu fotonya disimpan di HP-nya gitu ya. Akhirnya setelah kejadian itu pun semuanya berangsur-angsur kembali normal gitu, tidak ada gangguan lagi. Dan hari pun mulai pagi gitu, akhirnya anak lelaki itu pun bertanya kepada warga gitu, "Bang, apa kalian membuang bangkai atau apa gitu ya?" "Nggak ada," katanya, "nak, nggak ada yang buang bangkai atau apapun." Ternyata bener guys, tadi malam itu adalah sosok pocong yang sudah dipotret oleh sahabat wanitanya itu gitu, dan tidak terima akhirnya mengganggu gitu ya guys. Akhirnya mengganggu anak lelaki itu, karena kata warga juga tidak ada yang membuang bangkai di depan gitu, nggak ada, di pojok juga tidak ada gitu. Keanehannya ya guys, ternyata benar tadi malam itu adalah sosok pocong gendut yang mewujud di depan kontrakan anak lelaki itu gitu ya. Dan akhirnya semuanya berangsur normal, dan anak lelaki itu pun bertemu dengan sahabat wanitanya dan berbicara, menceritakan kejadian itu kepada sahabat wanitanya, bahwa dia diganggu oleh sosok pocong yang fotonya disimpan oleh sahabat wanitanya itu gitu, dan berbicara kepada wanita itu. Dan akhirnya wanita itu pun percaya gitu. "Ya udah, maafin aku," katanya, "saya akan hapus fotonya." Akhirnya setelah fotonya dihapus, semuanya berangsur normal kembali gitu ya guys, berangsur normal kembali, dan semuanya berakhir dengan tenang lagi gitu ya guys. Paling lebih menyeramkan lagi, mungkin double gitu ya, ketika anak lelaki itu pindah kontrakan ya guys, pocong itu ngampirin lagi anak lelaki itu. Tapi anak lelaki itu pun membaca surat lagi, dan pocong itu ketakutan terbirit-birit lagi gitu ya. Oke, selesailah ceritanya ya guys. Yang suka ceritanya boleh like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, karena ini hanyalah sebuah cerita yang mungkin diambil dari kisah nyata perjalanan dua sahabat wanita dan lelaki gitu ya. Menguras emosional, greget, dan juga itulah spesialnya video saya gitu ya. Jadi yang gabut, yang galau, yang bete, yang jomblo gitu, semuanya semakin greget gitu ya guys. Dan yang susah tidur juga mungkin bisa mendengarkan video saya, bisa tidur gitu ya, karena seperti didongengkan gitu ya, karena ini diambil dari kisah nyata gitu ya. Mungkin sangat menarik gitu untuk didengarkan dan untuk diperbincangkan ya guys. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Yang suka ceritanya boleh like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Ambil sisi baiknya aja ya guys. Sebelumnya saya Ain Juanda, host yang paling fenomenal dan sangat menguras emosi gitu ya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.